Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, padahal nggak ada keuntungan pribadi. Jadi vonis dasarnya apa? Masa atas dasar oposisi? Sungguh kekocakan yang sangat menyakitkan. Katanya Tom Lembong memperkaya orang lain atau korporasi. Kalau emang begini harusnya banyak rakyat ketangkep dong. Kan memperkaya pejabat melalui bayar pajak. Tom Lembong dihukum karena kebijakannya dan tidak terbukti ada unsur mens rea di situ. Padahal koruptor adalah penjahat, dia harus dibuktikan melakukan kejahatan. Artinya yang dihukum adalah orang yang melakukan perbuatan jahat dengan niat jahat, mens rea, dan tindakan nyata, actus reus. Kalau hanya karena menjalankan kebijakan publik, yang mana kebijakan itu sudah melalui rapat koordinasi atas perintah langsung dari Presiden, atas persetujuan dari kementerian lain yang terkait, dilandasi oleh legal opinion dari Kejagung 2017, maka ini bukan korupsi, ini kriminalisasi kebijakan. Kalau kebijakan Tom Lembong dianggap kejahatan, maka harusnya yang memberi perintah juga penjahat. Aman ya, 4,5 tahun putusan Tom Lembong sangat layak untuk dipertanyakan. Kenapa enggak? Tidak ada bukti bahwa ada aliran masuk untuk keuntungan pribadi, tidak ada bukti bahwa dia merugikan negara, tetapi dia tetap dijatuhin hukuman. Orang sekompeten Tom Lembong aja bernasib seperti itu, apalagi kita masyarakat biasa. Nah, permasalahannya kalau seperti ini, siapa yang mau jadi pejabat? Tidak ada yang mau jadi pejabat, bahkan orang-orang yang kompeten jadi trauma untuk jadi pejabat. Tahu nggak kenapa politik Indonesia itu banyak diisi sama orang-orang tolol? Karena orang-orang pintar, orang-orang kompeten nggak mau masuk. Ya iyalah nggak mau masuk, daripada berakhir kayak gini. Lo pintar, lo kompeten, lo kerja bener, tapi keberadaan lo dianggap mengganggu kekuasaan, lo akan berakhir seperti Tom Lembong. Iris kuping gua, abis ini orang-orang yang pintar, kompeten lebih nggak mau lagi masuk politik. Orang-orang tolol makin banyak masuk politik. Lihat aja, teman-teman, tujuan mereka tuh bukan buat menjarain Tom Lembong, bukan. Itu step one aja. Tujuan utama mereka itu adalah buat bikin kita takut, biar kita semua diem, tunduk. Orang kayak Tom Lembong punya otak, punya duit, punya koneksi, punya power. Itu pun bisa dijatuhkan hanya karena berada di pihak lawan. Nah, gimana gua? Gimana lo? Gimana kita semua? Power nggak ada, miskin, koneksi nggak ada. Kalau abis ini kita kehilangan harapan, teman-teman, kita diem, artinya mereka berhasil, menang mereka. Pertanyaannya, lo mau membiarkan mereka menang apa nggak? Hari ini kita sudah mendengar vonis dari majelis hakim. Tidak perlu saya uraikan lagi. Dari sudut saya, pandangan saya, pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Itu saya kira paling penting. Dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea. Yang mereka tulis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Yang kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Saya kira undang-undang peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola termasuk perdagangan, perniagaan, bahan pokok sangat penting. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, katanya majelis mengabaikan bahwa saya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli, bahwa memang yang berwenang adalah Menteri Teknis, bukan Menko, ya, bukan juga rakor para menteri sebagai sebuah forum koordinasi, ya, tapi tanggung jawab, wewenang untuk mengatur sektor teknis tetap melekat kepada Menteri Teknis. Jadi tidak ada undang-undang yang mengatakan
selebihnya soal pertanian diatur lebih lanjut melalui peraturan Menko. Selalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan peraturan Menteri Pertanian. Tidak ada yang undang-undang yang mengatakan akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menko. Lalu akan bilang akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Perindustrian misalnya. Jadi itu kejanggalan yang cukup besar bagi saya ya. Majelis mengabaikan mandat undang-undang wewenang yang melekat kepada Menteri Teknis, bukan kepada Forum Rakor, apalagi kepada Menko, Menteri Koordinator. Namanya aja Menteri Koordinator, ya, bukan Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan lain-lain. Ya, mungkin ketiga, saya menyesalkan bahwa kalau saya lihat vonisnya majelis itu boleh lagi seperti copy paste, ya, copas dari tuntutan penuntut. Ya, sekali lagi boleh dibilang mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan para saksi dan ahli. Tentunya peraturan memberikan kami sebagai terdakwa 7 hari untuk memutuskan apakah langkah berikut daripada kami dan nasihat hukum kami. Jadi mohon berikan saya dengan tim hukum saya, dan sangat-sangat saya banggakan, luar biasa dengan segala tantangan, kesulitan, kejanggalan yang terjadi bisa sampai titik ini. Saya sangat-sangat bangga atas prestasi tim hukum saya terutama. Ya. Ini keberhasilan yang kita raih 60-70% berkat kerja keras tim hukum saya. Turut berduka cita atas matinya hukum dan keadilan di negeri ini. Untuk yang kesekian kalinya, hukum dan keadilan di Indonesia mati. Ya, kemarin mantan Menteri Perdagangan, Bapak Tom Lembong, divonis 4,5 tahun penjara dengan denda 750 juta. Wow, vonis yang sangat luar biadab, Yang Mulia Hakim. Menurut gua secara pribadi, vonis yang diberikan kepada Pak Tom Lembong ini tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan yang selama ini berlangsung, tetapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi bullshit. Vonis yang diberikan kepada Pak Tom Lembong tidak masuk ke dalam nalar, logika, dan akal sehat kita sebagai manusia yang waras. Dan gua menduga apa yang dialami oleh Pak Tom Lembong ini syarat akan kepentingan politik, ada unsur politisasi. Gua benar-benar miris terhadap hukum yang ada di Indonesia. Kok bisa-bisanya Pak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, sementara tidak ada satu rupiah pun aliran dana yang masuk kepada Pak Tom Lembong. Tidak ada menguntungkan secara pribadi untuk Pak Tom Lembong. Dan Pak Tom Lembong tidak ada niat jahat dalam masalah impor gula ini. Alasan hakim karena Pak Tom Lembong ini mengedepankan ekonomi kapitalis. Yang Mulia Hakim, gue ingin nanya, Anda paham gak sih arti ekonomi kapitalis? Di mana Pak Tom Lembong mengedepankan ekonomi kapitalis? Lalu Yang Mulia Hakim juga mengatakan bahwa katanya ada pelanggaran prosedur dan kewenangan administratif sehingga Pak Tom Lembong ini dianggap sebagai koruptor. Jika memang benar Pak Tom Lembong melanggar prosedur dan kewenangan secara administratif, yang jadi pertanyaan dan kejanggalan gua, kenapa Yang Mulia Hakim tidak berani mendesak menghadiri Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN, dan juga Jokowi, mantan Presiden ke-7, yang dimana mereka berdua ini adalah saksi kunci utama kasus impor gula. Kenapa dua orang ini tidak dihadirkan? Katanya hukum itu menegakkan keadilan seadil-adilnya. Katanya hukum itu harus terang benderang, transparansi. Ketika saksi kunci utama tidak dihadirkan dalam fakta persidangan, dari mana keadilannya? Dari mana terang benderangnya? Ayo rakyat Indonesia, kita berpikir secara rasional, gunakan akal sehat. Dan jika memang hukum di Indonesia terus dipermainkan seperti ini, jangan pernah salahkan rakyat jika akhirnya rakyat menggunakan hukum rimba
Ingat, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Dan satu lagi, kepada majelis hakim yang sudah memvonis Pak Tom Lembong, kepada JPU yang sudah memberi tuntutan, dan kepada semua orang-orang yang sudah zolim kepada Pak Tom Lembong. Ya, hukum dunia